satu kalasan, satukan tekad untuk berjuang dalam meraih cinta mulia demi untuk kejayaan bangsa, mewujudkan sekolah unggul dengan tamatan yang takwa, pribadi berkarakter cerdas dan berproduktif, berwawasan lingkungan dan budaya, berlandaskan Pancasila dan junjung tinggi budaya bangsa, dengan nama Allah yang kuasa, jayalah selamanya. SMK Negeri 1 Kalasan, satukan tekad untuk berjuang dalam meraih cinta mulia demi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah menciptakan kita, memberikan karunia pada kita kesehatan sehingga pada saat ini kita bisa muwajahah untuk melaksanakan tupoksi kita mengembangkan pendidikan. Dalam hal ini acaranya adalah review KTSP SMK Negeri 1 Kalasan. Maka yang pertama saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih pada kepala sekolah, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ari Yuliantoro SSN ya, yang telah mengadakan ya review KTSP. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesuksesan. Yang saya hormati pula Bapak Ketua Komite Sekolah, kemudian Bapak Ibu dari Dudi ya, baik itu kompetensi kriya tekstil, kriya logam, kriya keramik, kemudian kriya kayu ya, kemudian ada ini dari tata boga, kemudian perhotelan lengkap. Alhamdulillah, terima kasih atas kerauhannya dan nanti mohon masukan-masukannya untuk melengkapi penyusunan KTSP ini. Yang saya banggakan tim pengembang kurikulum ya, tim manajemen sekolah Bu Mas Siti Zuleha SPD, kemudian Pak Agus ya, Wakil Kurikulum, kemudian Pak Mawardi, Pak Joko dan lain sebagainya. Semuanya yang saya banggakan. Mudah-mudahan penyusunan KTSP ini nanti bisa segera bisa tuntas. Bapak dan Ibu, ketika kita bicara review KTSP tentu diawali dengan melaksanakan analisis konteks. Jadi analisis konteks itu sangat penting untuk mengevaluasi seberapa jauh pelaksanaan pendidikan selama 1 tahun kemarin ya, yaitu meliputi analisis SNP, Standar Nasional Pendidikan, baik itu standar isi, standar SKL, standar proses, standar tendik, standar pengelolaan, sarpras, pembiayaan dan penilaian. Ya, dari 8 standar itu dianalisis seberapa ya tinjauannya 4 komponen, yaitu strength atau kekuatan atau keunggulan atau keberhasilannya. Kemudian weakness itu kelemahan atau sesuatu yang belum bisa dicapai. Kemudian opportunity itu ya peluang-peluang untuk mengembangkan di hari kemudian atau tahun kemudian. Kemudian trend itu adalah tantangan yang dihadapi. Nah, apabila kita sudah mampu menganalisis tadi, analisis konteks tadi dari 8 pencapaian 8 SMP tadi, maka dapat kita jadikan sebagai profil sekolah. Kemudian juga perlu didukung dari analisis kondisi satuan pendidikan serta analisis lingkungan satuan pendidikan. Tentang analisis kondisi satuan pendidikan ini alhamdulillah bahwa SMK Negeri 1 Kalasan ini kan
memiliki banyak brand ya, keunggulan tadi, memiliki program yang telah dikerjakan dan berhasil sehingga menjadi budaya, menjadi brand, ciri khas gitu ya. Yang pertama adalah sekolah rujukan. Yang kedua sebagai tim pengembang teaching factory atau teknopark gitu ya, dan sekolah revitalisasi, sekolah unggul berbasis industri, sekolah percontohan bank gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah piloting PPK, penerapan pendidikan karakter gitu ya. Kemudian ada juga sekolah adiwiyata nih, alhamdulillah baru saja mendapatkan sertifikat ya. Kemudian unggul pendidikan agama Islam, sekolah unggul berbasis budaya, sekolah ramah anak, dan sekolah unggul mutu pendidikan. Nah, dari brand-brand ini kan tentu berangkat dari program dan dilaksanakan dan kita evaluasi dan berhasil sehingga menjadi brand. Nah, harapannya ke depan tahun 2020 dan seterusnya ini brand itu tetap melekat pada SMA Negeri 1 Kalasan. Dan itu perlu menjadi perhatian karena itu tentu sangat berpengaruh kepada penyusunan KTSP yang akan kita susun. Jadi KTSP yang akan kita susun itu ada berangkat dari hasil analisis konteks pencapaian dari apapun yang kita lakukan untuk mengembangkan pendidikan ini, gitu ya. Jadi brand itu kita evaluasi seberapa capaiannya, apa yang belum, apabila ada istilahnya ya itu ada suatu kekurangan yang belum dicapai, maka ya perlu kita tidak lanjuti. Maka memang analisis misalnya standar isi ya, analisisnya kan dari komponennya, subkomponen misalnya prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, kemudian kondisi ideal. Kondisi ideal itu adalah segala sesuatu yang dicanangkan, yang dituju. Misalnya berdasarkan pada aturan pedoman BNSP, kemudian juga termasuk arahan dari Bapak Menteri yang sekarang dikenal dengan sebutan Mas Menteri itu ya, kemarin baru saja menyampaikan tentang surat edaran Kementerian Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 terkait dengan PJJ atau BDR, belajar di rumah. Nah, ini tentu menjadi pertimbangan walaupun konteksnya adalah sekarang sedang pandemi COVID-19, tetapi sesungguhnya BDR atau kemudian model pembelajaran daring dan luring itu tetap bisa dilaksanakan pada saat-saat ketika sudah tidak ada pandemi COVID-19. Misalnya pada siswa yang sedang prakerin gitu ya, itu kan 6 bulan. Sisi lain kan ada materi-materi yang perlu disampaikan, maka walaupun sudah tidak pada masa pandemi COVID-19, maka tetap bisa dilaksanakan dengan model pembelajaran daring maupun luring. Nah, dari kondisi-kondisi tadi, apabila terdapat suatu temuan pada kondisi real, ya temuan, kalau bahasa ISU-nya kan temuan atau ketidaksesuaian, maka tentu setelah kita identifikasi ketidaksesuaiannya itu, kemudian kita ada rencana tindak lanjut gitu ya. Nah, rencana tindak lanjut inilah maka ya nanti dituangkan di konsep pada KTSP yang berikutnya. Standar proses misalnya terkait dengan perencanaannya, pelaksanaannya, penilaiannya, pengawasannya. Terkait dengan perencanaan, berapa jumlah guru yang sudah mampu menyusun RPP sesuai dengan pedoman, pelaksanaan seberapa jumlah guru yang sudah mengajarnya mencapai KKM gitu ya, berapa guru yang sukses dalam ketika disupervisi ya mencapai nilai yang maksimal dan seterusnya. Jadi standar proses diperhatikan ya, begitu pula standar penilaian. Bapak dan Ibu, berikutnya adalah yang perlu diperhatikan adalah tentang terkait dengan sekarang ini pada masa pandemi COVID-19, tentu karena waktunya juga tidak bisa optimal sebagaimana biasanya, maka perlu pemilihan yaitu KD-KD, begitu pula pengaturan jadwal waktu sehingga bisa menggabungkan antara kondisi
ideal yang besok insya Allah umpamanya besok bulan Agustus atau Juli atau Agustus ini pandemi COVID-19 sudah berhenti gitu ya, sehingga tentang pembelajaran tentang sudah seperti biasanya. Tapi kan kita tidak tahu kapan berhentinya. Oleh karena itu kita perlu memadukan kebijakan antara mempertimbangkan protokol pemerintah termasuk pengaturan waktunya juga dengan program yang akan kita capai pada masa normal gitu ya. Bapak dan Ibu, terkait dengan analisis kondisi lingkungan, sekarang ini kan masih pada masa pandemi COVID-19. Maka perlu dalam menyusun KTSP ini perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah pedoman yang diberikan dari Kemendikbud, yaitu Surat Edaran nomor 15 tahun 2020 terkait dengan PJJ atau PDR belajar di rumah, yang dimana di situ diterangkan dipentingkan adalah prioritas utama adalah kesehatan siswa, kesehatan masyarakat. Oleh karena itu selain memperhatikan pedoman dari kementerian, juga memperhatikan aspirasi masyarakat tentang bagaimana strategi pembelajarannya. Maka ada salah satu sekolah itu yang semacam membuat angket jajak pendapat kepada orang tua wali murid dengan 4 option. Yang pertama artinya selama 1 minggu penuh itu belajar di rumah masih BDR. Kemudian option yang kedua 1 hari belajar di sekolah, ya itu khususnya mata pelajaran produktif, sedangkan yang 4 hari di rumah gitu ya. Kemudian option yang ketiga adalah 2 hari belajar di sekolah, yaitu dengan mapel produktif, kemudian yang selebihnya di rumah. Dan yang terakhir adalah optionnya adalah belajar di sekolah 3 hari khusus mapel produktif, sedangkan yang normatif adaptif di rumah atau BDR. Nah, ini artinya tergantung pada pilihan atau pendapat atau aspirasi masyarakat, walaupun kita itu sudah diizinkan misalnya pada kita di radius yang hijau, sudah hijau. Tapi kalau orang tua itu belum mengizinkan, ya kita tetap menghormati. Oleh karena itu strategi tadi tepat, yaitu dengan jajak pendapat tadi. Nah, itu bisa jadi pertimbangan gitu ya. Itu terkait dengan analisis kondisi lingkungan. Jadi memperhatikan masukan pedoman dari Kementerian Kemendikbud, kemudian aspirasi masyarakat. Ini mempengaruhi nanti pengaturan jadwal ya, termasuk pula dalam pengaturan pemilihan KADI gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita bicara terkait dengan sinkronisasi kurikulum. Jadi sekolah yang bermutu itu memiliki KTSP yang telah sinkron dengan perkembangan dunia usaha dan dunia industri gitu ya, agar tercapai link and match gitu ya, keterpaduan kesepadanan dengan dunia industri gitu ya. Dalam hal ini maka sangat bagus ini Bapak Kepala Sekolah telah mengundang para pakar dari Dudi untuk nanti saya mohon Bapak dari Bu dari Dudi untuk memberikan masukan-masukan tentang ya model-model pembelajaran KD-KD, mohon dicermati. Nanti yang memang perlu dikuatkan itu masih relevan dengan perkembangan dunia usaha, ya tetap didukung, ditindaklanjuti. Sedangkan yang sudah tidak relevan, ya monggo itu dikasih keterangan. Bapak dan Ibu, terkait dengan KTSP tentu meliputi 3 komponen ya, dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 gitu ya. Nah, pada dokumen 1 terutama pada landasan yuridis yang perlu ditambah adalah tadi yaitu surat edaran dari Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 pada landasan yuridis begitu ya, tentang BDR gitu ya. Adapun uraian panjang lebar terkait dengan daring dan luring dapat ditulis pada bab 4 terutama pada aturan akademik gitu ya. Kemudian juga terkait dengan landasan yuridis, ini kan alhamdulillah sekolah rujukan, sekolah adiata, sekolah revitalisasi. Tentu memiliki program-program andalan yang sudah berjalan ya, yang semuanya juga sudah ditulis dalam KTSP pada tahun yang lalu. Oleh karena itu juga perlu diteruskan, misalnya apabila misalnya ada
ada pedoman-pedoman yang belum dimasukkan tahun yang lalu, maka sekarang dimasukkan. Begitu pula pedoman-pedoman yang sekarang ini sudah tidak berlaku, misalnya masih ada pedoman kurikulum 2006 ya dihapus. Kita masukkan pada pedoman-pedoman yang masih relevan dengan kurikulum 2013. Adapun sekolah ini misalnya ada sekolah Diyata, tentu ada pedoman misalnya pedoman dari Menteri Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2005, dan berbasis budaya Perda itu nomor 5 2011, sekolah ramah anak dan seterusnya gitu ya, sekolah rujukan Teaching Factory ya, PP nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI, revitalisasi instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 dan seterusnya. Termasuk pula PPK ya, Perpres nomor 87 tahun 2017. Nah ini kalau misalnya masih ada yang belum dimasukkan ya monggo dimasukkan pada landasan yuridis. Jadi karena khususnya ini adalah sekolah-sekolah yang memang telah melaksanakan program-program itu. Nah Bapak dan Ibu yang saya hormati, tim pengembang kurikulum yang berbahagia, inilah pentingnya kita melaksanakan review KTSP sehingga akan didapatkan KTSP yang lebih berbobot gitu ya. Selanjutnya perlu kita memperhatikan pula terkait dengan kompetensi abad 21, di antaranya adalah literasi, PPK, dan kompetensi 4C itu ya 4C itu critical thinking, collaboration, communication, dan kreatif itu supaya bisa dilaksanakan ketika mengajar gitu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang dicapai pada hari ini, adanya review KTSP bersama dengan dunia industri, diharapkan bisa meningkatkan kualitas link and match kita ya. Dengan link and match itu maka diharapkan KTSP kita semakin bagus. Nah, ke depan keterlibatan Dudi dengan sekolah dapat ditingkatkan, misalnya kalau selama ini sudah kerjasama dalam hal menyusun program, sinkronisasi kurikulum, kemudian penerimaan siswa pada saat prakerin, kemudian magang guru, dan guru tamu dari Dudi mengajar di sekolah, menjadi penguji pelaksanaan uji kompetensi, kemudian ada kalanya ada perusahaan atau Dudi yang sangat cinta pada sekolah sehingga memberikan bantuan alat bahkan SDM-nya gitu ya. Begitu pula menerima tamatan dari sekolah itu sehingga semakin berbobot jalinan kerjasama link and match antara sekolah dan dunia industri. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini, musyawarah ini, mudah-mudahan KTSP SMK Negeri 1 Kalasan bisa segera terwujud dan dapat disahkan, divalidasi pada tanggal 1 Juli 2020. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.